Min aina antum kata gitu. Bilang min Indonesia. Terus dia nakal ngomong, jitum lihat itipali maulid Nabi. Dia bilang nah. Dia jawab, hal bid'ah. Di sekitar tempat yang saya mau. Saya nggak mau berdebat karena memang kita bukan lagi di kampus, bukan lagi seperti ini. Saya bilang, bid'ah hasan, min aina bid'ah hasan. Nah, akhirnya ke ahli sakti dia bilang, lana a'maluna walakum a'malukum. Itu aja udah. Bas, kenapa? Kita lagi kejar waktu. Langsung dah. Ya, jadi dikasih duit sama dokter Maryam 200 dirham buat naik taksi, kita nggak mau berdebat gitu. Mungkin aku melihatin. Ya kalau kita bicaranya lah pemdiduk kumaliadin terlalu jadi saudara juga, makanya saya demen dengan pendapatnya apa tadi Profesor Ali Yafi bahwa Wahabi itu sempalan dalam Ahlus Sunnah. Bahkan akhirnya saya sempat nulis Wahabi virus Ahlus Sunnah wal Jamaah. Singkat, Syed Muhammad Maliki kan sederhana saja, dia memberikan gambaran kepada kita ya tentang bid'ah dan yang sekarang ini dilarang. Memang kalau kita lihat orang-orang Wahabi itu dalilnya nggak banyak, selalu tuh puluh bid'ah dua lala, ya kan? Gitu aja. Malah sebenarnya kalau kita agak lama nih, kita mesti akan mengeluarkan hadis itu, ya kan? Benar, begitu aja. Padahal kan begini, barangkali Anda sudah pernah baca ya kitab mapanya juga Antus Soha itu yang dikarang oleh Syed Maliki almarhum al-Maghfurlah. Bagus dia mengatakan kullu bid'atin dolalah. Dibilang bid'ah itu bukannya mausuf, bukannya sifat tapi mausuf. Ya kan? Mausuf ini kan perlu sifat. Seperti contoh gini, setiap pena adalah jelek. Barangkali yang punya pena marah. Pena yang mana yang jelek? Jadi pena itu bukan sifat tapi mausuf. Pena yang kalau dipakai apa? Kalau bahasa Betawinya budak-budak agak bisa gitu. Pena pujian. Nah, itu baru. Jadi ada sifat yang terbuang di situ dan itu menjadi kata kunci. Bid'ah itu bukan sifat mausuf. Apa sifat yang dibuangnya itu? Kullu bid'atin laisa tahta asrin syar'iyyin dolalatun. Tiap sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak berlandaskan dalil syar'i baru sesat. Nah, itu cakap itu. Silakan baca di Mafhum ya juga untuk Soha dia pokoknya kitab Mafhum lah gitu ya. Saya lupa halamannya itu. Ya. Itu tentang bagaimana kita ya menghadapi Wahabi. Lagi kemarin kami ya sempat juga dihadapi oleh beberapa dosen yang kayaknya bercorak ke sana gitu. Ini sempat dihajar karena ini terus terang aja kawan saya ini baru dapat sanad Torekoh Tijaniyah. Di lama belajar tentang Tijaniyah akhirnya ketemu Syekh juga. Makanya nggak boleh ngeliat kuburan dia. Kalau ada kuburan langsung Fatihah ila haratin Nabi gitu. Di sini ada kuburan enggak? Iya, Ada. Dapat Torekohnya. Tapi belum lama dibayar, dihajar habis-habisan itu sama salah seorang dosen. Ya, luar biasa. Saya sampai dulu waktu saya kuliah di S2, itu ada Dr. Satir Effendi, dia memberikan gambaran tentang bagaimana sebenarnya ilmu itu bersumber. Ya nanti mungkin diperluas nanti sama 2-3 orang ini, hanya pancingan-pancingan aja ini. Dia mengatakan bahwa kalau kita lihat Al-Quran itu sebenarnya, maaf ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketika Allah perintahkan kita untuk atiullah, artinya kita disuruh mempelajari Al-Quran dan kemudian mengamalkan Al-Quran. Ketika wa atiur rasul, kita diminta untuk mengkaji hadis dan mengamalkan hadis. Nah dari kalimat ulil amri itu kemudian terbagi 2. Ulil amri ini kan ada umaro, ada ulama. Ya
kalau ulama, kalau umaro yang ngurusin perut rakyat, ya. Ngurusin perut rakyat itu namanya umaro. Jadi kalau ada para pembesar di negara kita ngaku pemerintah tapi nggak pernah mikirin perut rakyat, ya turun aja udah gitu. Karena tugas umaro ya di situ. Maruk. Ya, apa? Maruk. Ya. Makanya bagus itu Jawa kalau kita bedah sejarah itu tertera dalam kitab ya kitab tentang Torekoh itu Tanwirul Qulub, bagaimana Umar bin Khattab ketika dinobatkan itu kan hebat dia, barangkali baru satu-satunya orang yang ngomong ketika dilantik jadi presiden ngomongnya luar biasa. Manur aminkum tiyak wijajan fal yuqawimni. Siapa di antara kalian melihat aku berbuat sewenang-wenang, luruskan. Tapi kan hebat rakyatnya juga. Salman Al-Farisi kemudian dengan Bilal bin Rabah dia mengatakan hebat itu dalam kitab itu. La ra'ayna fika i'wijajan qawwamnaka bisuyufina. Kalau ane ngeliat ente berbuat sewenang-wenang, ane lurusin ente mau pedang. Wah, hebat pemimpinnya. Membuka untuk dikritisi, rakyatnya enggak kalah berani. Tapi apakah Umar marah? Enggak. Di situ dalam kitab Tanwirul Qulub sampai disebut Umar memuji, alhamdulillah alladzi ja'ala man fi hadhil ummah. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi hadhil ummah man idara'a iya wijajan qawwamani bisayfi. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan salah seorang umat ini apabila aku berbuat sewenang-wenang dia mau meluruskan dengan pedangnya. Kayaknya kita harus jadi pemimpin kayak Umar, rakyat yang seperti itu zaman Umar kan gitu. Ya kan? Iya, kalau ada pembijakan ini kan kebobrokan di negara kita, kemerosotan dalam berbagai bidang itu karena memang rakyatnya diam kan gitu. Ya. Melihat pemerintahnya ya kalau bahasa Betawinya acu bebo aja gitu, kita diam. Nah, balik lagi pada soal Wahabi tadi. Jadi ini ya salah satu tantangan ke depan kita, ya, bagaimana menangkal arus Wahabi yang dianggap oleh Profesor Ali Yafi dianggap sebagai sempalan. Ya, sempalan. Itu umaro. Dan ulil amri pertama umaro, yang kedua ulama. Ulil amri ya ulama. Cuma ulama kan terbagi dua ini. Ada ulama yang ngurusin zahir, ada ulama batin gitu. Ulama zahir ya muhaddits, faqih, ahli sejarah. Kalau ulama batin ya ahli toreko, ahli tasawuf. Itu beda ranahnya, Pak. Makanya ahli hadis kadang-kadang nggak ketemu dengan ahli toreko. Kenapa? Beda jalur dia. Tapi kalau dua-duanya dia mau ambil, insya Allah menjadi nilai tersendiri. Ya kalau Allah hadis kan bitoriki riwayat. Makanya kalau sanadnya nggak nyambung, udah selesai. Tapi kalau ahli toreko bitorikil mukasyafah. Itu saya angkat dalam buku Wahabi Sunnah wal Jamaah. Ya banyak, saya kemarin sempat saya ungkap satu doa yang kemudian saya juga dapat ijazah sanadnya nyambung sampai Rasulullah. Tapi karena memang nggak nyambung katanya, itu tentang siapa? Sayyidina Musa Ja'far Kazim. Ya, Sayyidina Musa bin Ja'far Shadiq. Itu kan dia dapat doa itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sam ya kulisaut wa ya saikal kut wa ya kasididom lahman wa munsura ba'dal maut as'aluka bi asmaikal husna wa bismikal a'zamil akbaril makhdunil maknil ladzi lam yatali ali ahadun minal makhlukin ya haliman da'anatin la yaqwa ala anatihi ya dal ma'rufil ladzi la yanqati wa abada wa lisu'adada farij anni. Itu doa yang dapat Musa Ja'far Al-Kazim itu dapat dari Rasulullah. Tapi kalau lihat dari sanadnya, dari Musa Ja'far Al-Kazim kan ke zaman Rasulullah jauh. Ini saya kemudian dapat riwayat dari guru saya, ya, Kiai Haji Muhammad Dafan bin Kiai Haji Abdul Hamid Abu Halim Ad-Dari. Beliau dapat sanad dari Syekh Yasin Al-Fadani, terus sanadnya sampai Musa Al-Kazim, kemudian sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu kan bitorikil mukasyafah. Nanti akan diperluas nih oleh akhirnya. Bila kayak apa sih mukasyafah itu? Ya, juga
Ada Ya, calon wali itu di samping saya. Bang Keren itu